Indonesia berencana menampung warga Gaza yang menjadi korban serangan militer Israel. Pulau Galang di Kepulauan Riau tengah disiapkan untuk menjadi lokasi penampungan 2.000 warga Gaza, termasuk bantuan pengobatan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang, Pulau Galang dipilih karena memiliki rumah sakit dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyambut baik rencana menampung warga Gaza di Pulau Galang. Ia bilang, warga Gaza akan ditampung di Pulau Galang secara bertahap. Ia juga siap berkoordinasi dengan semua pihak, terutama Dinas Kesehatan. Beliau dan saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Dari yang 2.000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2.000. Nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu. Jika dibutuhkan untuk pendampingan dari rumah sakit ataupun tenaga medis, kegiatan yang ada di Galang tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa mendampingi. Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir bilang, langkah Indonesia berencana menampung warga Gaza membutuhkan kesepakatan dengan Palestina serta negara-negara kawasan. Kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan dan sesuai dengan solusi Liga Arab yang di table. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Sebelumnya, rencana menampung warga Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau, disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Merdeka 6 Agustus lalu. Rencananya, akan ada 2.000 warga Palestina yang ditampung untuk mendapatkan pengobatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah Indonesia berencana menampung dan mengobati warga Gaza Palestina di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Namun rencana ini menuai pro dan juga kontra, termasuk tuduhan Indonesia membantu mengosongkan atau mengeluarkan warga Gaza dari wilayahnya. Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Melalui sambungan daring sudah ada Profesor Hikmahanto Juwana, kemudian ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Pak Syahrul Aidi Ma'azat, nanti akan bergabung kemudian, dan juga ada Ketua Presidium Mercy, Pak Hadiki Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemerintah Indonesia berencana ini untuk menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dan kita tahu Prof. Hikmahanto dan juga Pak Hadiki, rencana ini dikemukakan ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengemukakan niatnya mengambil alih kota Gaza. Apakah kemudian Indonesia akan membantu Israel mengosongkan Gaza? Dari kacamata Anda, Prof. Hikmahanto, sudah tepatkah langkah Indonesia untuk menampung warga Gaza? Saya beranggapan bahwa tindakan ini sangat tidak tepat. Ya, jangan sampai Indonesia nanti dikatakan oleh Israel tidak bisa membedakan antara naif dengan bodoh. Begini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau misalnya saya melihat BBC Indonesia melaporkan bahwa petinggi Mossad David Barnea juga dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat Steve Witkoff guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan 4 negara lain. Jadi sudah ada pembicaraan dan ini sudah terpublikasi. Jadi kalau misalnya katakanlah pemerintah Indonesia menerima,
pasti dikaitkan dengan masalah ini. Dan ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional, dan ini bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina, yaitu masalah tanah. Masalah Palestina dengan Israel bukan masalah agama, solidaritas ini dan itu. Masalah tanah yang diambil oleh Israel, dan Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu sudah menginginkan agar Gaza diambil alih karena Gaza selama ini dianggap sebagai momok serangan-serangan dari ke Israel, karena di sana ada Hamas. Dia sudah melakukan pembunuhan terhadap 60.000 orang. Dia sudah membuat rakyat Palestina kelaparan di Gaza. Bahkan dia juga sudah menyampaikan ke Presiden Trump bahwa Gaza itu adalah katanya open prison. Jadi penjara yang terbuka yang kepada rakyat Gaza yang ada di sana, Palestina, rakyat Palestina di Gaza, mereka diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka akan tetap ada di Gaza atau keluar. Dan intensinya adalah supaya keluar dari sana. Saya sangat sayangkan kalau misalnya ini benar-benar diwujudkan. Saya pegang apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Oke, jadi kalau ini benar-benar terlaksana gitu ya, pemerintah Indonesia berencana untuk menampung 2.000 warga Gaza, Prof. Hikmahanto, ini sama saja mendukung warga Gaza terusir dari tanahnya sendiri. Yang diinginkan oleh... Begitu Prof. Hikmahanto? Maaf, tadi sedikit terputus suara Anda. Baik, tampaknya kita masih ada gangguan sinyal bersama dengan Prof. Hikmahanto. Saya bergeser ke Pak Syahrul Aidi. Pak Syahrul, Assalamualaikum. Ya. Dengan Adisti. Tadi Waalaikumsalam, menurut Mbak. Prof. Hikmahanto, rencana pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza ini tidak tepat begitu ya. Karena memang sama saja ini mendukung warga Gaza terusir dari tanahnya sendiri, yang memang tanahnya sendiri. Nah, kalau Pak Syahrul sendiri bagaimana dari DPR sendiri? Ya, kita melihatnya harus jeli bahwasanya yang akan dilakukan oleh Indonesia itu adalah bantuan kemanusiaan bagi warga yang perlu pengobatan. Tentu warga kita tahu bahwasanya memang kondisi di Gaza itu banyak sekali warga Gaza yang yang terluka, yang kondisinya sangat memprihatinkan, tidak ada bantuan. Nah, Indonesia berinisiatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan itu, dan kita menolak adanya relokasi warga Gaza dari tanah mereka karena itu bertentangan dengan aturan internasional. Itu sama saja meloloskan apa yang menjadi keinginan Israel. Kita menolak dan sudah lama menjadi dekaan Palestina. Dan apa yang menjadi inisiatif Bapak Presiden itu tidak lain adalah tindakan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terluka dan butuh pengobatan. Dan karena kita tahu di Gaza itu sendiri minim fasilitas kesehatan, pengobatan. Dan kita juga mendukung tidak hanya Indonesia, bahwasanya ada warga-warga Gaza yang saat ini butuh evakuasi karena butuh pengobatan. Ya, kita dukung juga agar di perbatasan seperti Mesir, di Jordan begitu. Dan ingat ya bahwasanya ini hanya untuk kemanusiaan dan sementara. Nah itu. Oke, jadi yang perlu di-underline adalah rencana pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza ini karena memang atas dasar kemanusiaan supaya warga Gaza yang membutuhkan, terluka ini bisa ditampung pengobatannya sebentar di Indonesia, begitu ya, di Pulau Galang, dan ditempatkan lokasinya di Pulau Galang. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Hadiki Habib yang merupakan dari Mercy sendiri. Sebenarnya kalau dari Mercy sendiri yang sudah tahu di lapangan seperti apa, faktanya seperti apa, sebenarnya warga Gaza ini membutuhkan Baik, terima kasih. Jadi
kalau dari perspektif kesehatan, masalah paling besar saat ini adalah kelaparan gitu. Jadi semua masalah penyakit yang terjadi itu kan sebenarnya karena kelaparan yang dialami warga Gaza, mayoritas seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah terbesarnya tentu suplai makanannya harus dibuka untuk masuk gitu. Itu yang masalah kesehatan terbesar dan terbanyak saat ini. Hampir dari 2 juta warga itu yang mengalami kelaparan dari mulai anak-anak sampai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai rujukan, sistem rujukan itu sudah berjalan semenjak perang di tahun 2023. Itu untuk mengirim kasus-kasus yang sangat parah gitu ya untuk ditangani di luar area Gaza atau di luar area perang. Nah, proses rujukan ini tentu sesuai dengan standar kesehatan. Kalau memang kasusnya parah, ya kita harus mempertimbangkan metode transportasi dan dukungan yang ada. Selama ini proses rujukan itu dilakukan di daerah-daerah negara sekitar gitu ya. Dan ini yang paling visible karena kondisi pasien yang memang berat itu tidak mampu untuk melalui perjalanan yang panjang. Kasus yang bagaimana yang dirujuk ya kita lihat ya di dalam Gaza ada pasien kanker, pasien gagal ginjal, ya pasien gagal jantung, itu yang memang ditangani di area-area negara di Jordan dan di Mesir. Demikian. Oke, jadi memang akar permasalahannya adalah kelaparan di sana yang saat ini warga Gaza membutuhkan dukungan atau suplai makanan begitu ya, yang memang saat ini terjadi adalah kelaparan yang sangat ekstrim di Gaza. Termasuk juga warga Gaza yang terluka sampai saat ini dirujuk ke negara-negara sahabat terdekat begitu. Nah, dengan adanya rencana pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza atas dasar kemanusiaan, menurut Anda, dari Mercy sendiri, bagaimana Anda memandangnya? Benarkah warga Gaza perlu untuk kemudian dipindahkan sejenak atas dasar kemanusiaan ke Pulau Galang sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia? Ya, situasi yang saat ini terjadi, pasien-pasien berat yang dikelola di negara tetangga itu memang belum pernah ada yang bisa balik masuk ya ke dalam Gaza. Ini yang harus kita pahami juga gitu, karena akses untuk masuknya itu seperti one way out gitu. Nah, ini yang mesti sama-sama dipahami oleh pihak-pihak yang terkait yang memahami proses konflik yang terjadi di Palestina. Oke, jadi kami konfirmasi lagi. Jadi warga Gaza yang terluka, yang kemudian dirujuk ke rumah sakit di negara sahabat terdekat, begitu ya rujukannya, tidak bisa kembali lagi ke Gaza. Faktanya seperti itu. Saya garis bawahi itu adalah warga yang memang sakitnya berat dan perlu rujukan. Jadi bukan yang terluka. Ya, luka dan kelaparan itu terjadi karena serangan dan blokade yang sistematis. Jadi kalau itu mau diatasi sebenarnya serangan dihentikan, blokade dicabut. Oke, jadi serangan dihentikan, solusinya serangan dihentikan dan blokade dicabut, bukan kemudian memindahkan 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang. Menurut Anda seperti itu? Artinya begini Mbak, kalau kita mengeluarkan yang sakit karena perang, karena luka, tapi proses blokade dan peperangan tetap terjadi, maka akan keluar terus tuh sampai kosong tuh Gazanya. Oke, baik, saya pahami itu. Jadi begitu dari Pak Syahrul, kalau menurut Pak Hadiki sendiri solusinya ya blokade dicabut, serangan dihentikan. Kalau ingin jangan sampai korban warga Gaza ini kembali lagi jatuh begitu ya. Solusinya yaitu blokade dicabut, serangan dihentikan. Iya, sepakat itu Mbak. Bahwasanya yang paling krusial yang harus dilakukan ya blokadenya dicabut. Karena ini akan kalau yang disampaikan kita harus apresiasi dulu ya, ada inisiatif dari pemerintah dan ini tidak lain adalah murni kemanusiaan ya. Barangkali itu tawaran solusi di antara jangka pendek tentunya. Ya, untuk jangka panjangnya ini harus mendorong lebih kuat lagi Indonesia bersuara dan mengajak negara-negara lain untuk menghentikan genosida ini, blokade ini, karena
betul sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Mercy. Kalau ini tidak dihentikan, ini sama saja hilirnya kita perbaiki, tapi hulunya tidak kita perbaiki begitu. Ini hulunya ini harus diselesaikan. Begitu, Termasuk juga soal begini, kan yang sekarang lagi hangat diperbincangkan adalah tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Hikmahanto soal petinggi Mossad David Barnea, kemudian dilaporkan pemberian insentif kepada salah satunya Indonesia dan juga 4 negara lainnya, walaupun memang sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, ini yang kemudian jadi dugaan kita, jadi dugaan menduga begitu ya, wah jangan-jangan Indonesia menerima insentif dan segala macam untuk kemudian 2.000 warga Gaza dipindahkan dari tanah mereka. Nah, apa jawaban dari DPR sendiri soal ini, dugaan ini atau tuduhan ini? Ya, atas setiap kebijakan pasti ada dugaan-dugaan, cuma pembuktiannya ya kan tidak ada pembuktian bahwa Indonesia mendapat insentif atas tindakan itu. Dan sekali lagi yang perlu kita garis bawahi ya itu tadi, bahwasanya ini adalah tindakan kemanusiaan, bukan kita menolak mengosongkan warga Gaza, mengosongkan Gaza, karena yang kita lakukan itu adalah, yang ingin dilakukan oleh Indonesia itu adalah tindakan kemanusiaannya, kalau itu memang memungkinkan. Tetapi sepakat bahwasanya yang paling utama yang kita lakukan adalah mencabut blokade tersebut, begitu. Oke, nah saya ke Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto, bagaimana ini? Jadi soal pertemuan petinggi Mossad dan juga utusan dari Amerika Serikat, soal negara-negara salah satunya juga dugaannya di Indonesia, soal pemberian insentif ini, bagaimana Anda melihat ini, Prof. Hikmahanto? Kalau dari DPR sendiri mengatakan ini sudah jelas underline-nya karena memang atas dasar kemanusiaan. Prof. Hikmahanto? Ya, baik. Jadi begini, kalau saya melihat ya, memang saya nggak ada bukti. Saya kan hanya lihat dari apa yang disampaikan oleh media dari luar negeri, BBC, yang mengatakan bahwa ada pembicaraan dari petinggi Mossad. Lalu kemudian pada waktu Bapak Presiden Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu, dalam pembicaraan mereka di White House mengatakan bahwa kami sedang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat memberikan fasilitas kepada mereka-mereka yang dari Gaza untuk pergi ke negara ketiga. Nah, sekarang begini, kalau kita bicara kemanusiaan, ini ada Mas Hadiki di sini. Katakanlah mereka yang akan dibawa ke Indonesia. Pertanyaan saya, apakah mereka ini orang tua, anak-anak, atau mereka juga orang-orang yang katakanlah dianggap sebagai Hamas oleh Israel? Nah, ini yang harus dijadikan pertanyaan. Yang kedua adalah pertanyaan bagi kita, apakah rakyat di Gaza mau meninggalkan tanah mereka? Ingat, kita Indonesia selalu mengatakan dalam lagu kebangsaan kita, tanah airku. Pertama adalah tanah airku. Mereka mungkin mau mati di tanah air mereka. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa mereka benar-benar mau keluar dari Gaza. Dan yang ketiga adalah apa jaminan bahwa mereka nantinya suatu saat kalau sudah sembuh, mereka akan masuk bisa ke kembali Gaza. lagi ke Gaza. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan. Jadi jangan sekali-kali kita itu naif, ya. Karena apa? Kalau misalnya ditanya trade off-nya apa, saya juga tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa mungkin karena kita diturunkan tarifnya 19% karena ini dan itu. Ya silahkan, saya juga nggak ikut di dalam pertemuan yang rahasia antara Mossad dengan Steve Witkoff dengan mungkin utusan dari Indonesia, saya juga tidak tahu. Tetapi ini yang ada di media, seperti itu. Oke, jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga, Pak Syahrul. Apakah warga Gaza sendiri memang bersedia, sukarela untuk dipindahkan 2.000 warga Gaza dari tanah kelahirannya untuk menjalani pengobatan sementara di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Kemudian apakah ada jaminan ketika 2.000 warga Gaza ini sudah berada di
Pulau Galang bisa kembali lagi ke Gaza? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua kan Pak Syahrul? Betul, betul. Nah, tentu kebijakan ini tidak lepas dari koordinasi juga dengan memastikan apa yang menjadi kecurigaan tadi bisa ditepis. Bahwasanya ada prasyarat ketika Indonesia membawa warga Gaza yang butuh bantuan kemanusiaan itu dipersyaratkan bahwa mereka berhak untuk kembali ke, dan karena memang di Mesir sendiri karena kan pintunya di Mesir. Dan kadang saya mendengar juga bahwasanya warga Gaza yang keluar dari Mesir itu tidak boleh lagi masuk ke Mesir. Nah ini sepakat, jadi kita ingin memastikan bahwasanya apakah betul Mesir memberikan peraturan orang Palestina yang keluar lewat Mesir dia tidak boleh lagi masuk ke Mesir. Nah kekhawatiran ini. Jadi yang penting yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita apresiasi inisiatif pemerintah untuk kepedulian karena mungkin melihat sarana kesehatan yang selama ini ada seperti di Jordan, di Mesir mungkin tidak memadai. Nah, ada inisiatif Indonesia untuk itu. Bisa juga alternatifnya yang lain begitu ya, bahwasanya yang dilakukan oleh Indonesia ini salah satu bagian dari usaha bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Dan tentu kalau kita perhatikan ya ada saja warga-warga Gaza itu yang memang ingin keluar untuk berobat, tapi kondisinya untuk keluar dari Gaza itu kan sangat sulit sekali begitu. Oke, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, ada nggak jaminan dari pemerintah Indonesia bisa kemudian warga Gaza yang sudah di Pulau Galang untuk bisa kembali pulang ke tanah kelahirannya di Gaza? Nah ini yang perlu ada MOU dengan pertama adalah dengan negara Mesir. Kita ingin memastikan, kita ingin minta kepada pemerintah Indonesia jika ini dilakukan harus ada MOU dengan Mesir terutama karena mereka yang punya pintu perbatasan kan, agar memberikan kesempatan untuk mereka setelah sehat untuk masuk ke Gaza kembali. Oke, saya tanya juga ke Pak Hadiki. Pak Hadiki, Anda sebagai Mercy begitu yang tahu bagaimana situasi dan juga kondisi di Gaza sebenarnya. Kalau melihat atas dasar kemanusiaan dari pemerintah Indonesia, sudah tepatkah langkah ini menampung 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang di Indonesia atas dasar kemanusiaan? Benarkah ini tepat dilakukan atau kemudian justru sebaliknya? Memang sebenarnya warga Gaza tidak ingin terusir dari negaranya atau bahkan tidak menginginkan adanya pemindahan. Kalau dari Pak Hadiki sendiri. Pak Hadiki. Ya baik, mungkin supaya tidak terjebak dengan istilah-istilah gitu ya. Jadi satu yang pernyataan terakhir tadi warga Gaza tidak mau dipisahkan dari tanah lahirnya, tentu jelas kalau enggak selama ini bertahun-tahun ada apa di dalam Gaza kalau bukan karena mempertahankan tanah air. Yang kedua terkait dengan bantuan kemanusiaan, tentu ini aspeknya aspek medis gitu ya, karena Pulau Galang dipilih karena ada rumah sakitnya. Jadi saya melihat dan kami memahami ini sebagai sebuah contingency plan sebenarnya yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi mungkin terkait dengan timing pernyataannya atau lain-lainnya itu perlu dipertimbangkan di saat semuanya sedang menjaga kemerdekaan Palestina ini yang sedang diperjuangkan. Dan yang ketiga, pasien yang memang mau dirujuk itu tadi ya, tentu kasus-kasus yang berat dan kita akan direncanakan. Tapi kalau Anda melihat situasi dan juga kondisi, memang bersedia secara sukarela warga Gaza ini untuk ditampung di Pulau Galang begitu demi kemanusiaan dan juga pengobatan. Kalau menurut Anda yang sudah tahu di lapangan sendiri faktanya seperti apa? Ya sekarang bukan masalah bersedia nggak bersedia, secara aturan kesehatan pasien dengan kondisi yang berat itu memang perlu dirujuk. Dan proses rujukan itu sendiri sudah berjalan sebenarnya
dialirkan ke Mesir atau ke Jordan untuk kasus-kasus yang memang berat, Berat. tidak dapat ditangani di dalam Gaza. Mhm. Hmm. Dan Ya tadi saya sampaikan kasus gagal ginjal pada dewasa dan anak, kasus kanker pada dewasa dan anak, Mhm. gagal jantung. Mhm. Nah, itu yang memang butuh penanganan, itu memang ada proses rujukannya. Mhm. Dan memang kalau pasiennya berat tentu dirujuknya nggak bisa jauh-jauh gitu, dan harus di tempat yang memang ada fasilitas untuk menangani kondisi beratnya. Ini kalau dari perspektif kesehatannya seperti itu. Oke, saya underline berarti tidak rujukan itu tidak boleh jauh-jauh dari Gaza begitu ya. Makanya di negara-negara terdekat begitu ya. Iya, kalau memang kita mau merujuk pasien yang berat gitu. Tapi kalau kita kasusnya adalah kelaparan, tentu nggak bisa dirujuk. Ya, di kelaparan tuh ada 2 juta orang di situ. Mhm. Akar masalahnya blokade gitu. Mhm. Mhm. Oke. Dia dibuka blokadenya, diberikan asupan makanan, tentu masalahnya selesai. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita memang aspek kesehatannya yang difokuskan ya. Oke, saya dapatkan apa intinya adalah kalau soal atas dasar kemanusiaan kelaparan di sana ya blokadenya dibuka begitu. Kemudian kalau untuk rujukan atas dasar kemanusiaan pengobatan dan segala macamnya ya rujukannya ke negara-negara yang paling dekat begitu ya, bukan ke Indonesia menurut Pak Hadiki. Terlalu jauh. Iya, jadi ada pertimbangan jarak dan ada pertimbangan fasilitas gitu. Kalau dipindahkan dari tempat yang tidak ada fasilitas ke tempat lain yang juga misalnya belum mampu, tentunya seperti lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya gitu. Oke, baik. Ini sudah jelas sebenarnya kalau memang soal pengobatan terluka dan penyakit berat ya monggo dirujuknya di negara-negara yang paling dekat jaraknya begitu. Tapi kalau misalkan soal kelaparan, isu kelaparan ya blokadenya dibuka. Itu yang kemudian menjadi solusi menurut Anda Pak Hadiki. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia menurut Pak Syahril? Apakah setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Hadiki yang memang sudah tahu situasi dan juga kondisi di lapangan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, termasuk juga perspektif dari Prof. Hikmahanto. Kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal rencana pemerintah Indonesia yang ingin menampung 2.000 warga Gaza dan sudah menyiapkan Pulau Galang ketika warga Gaza ini ditampung di Indonesia atas dasar kemanusiaan. Kita masih membahasnya bersama dengan DPR, kemudian ada Prof. Hikmahanto Juwana, kemudian ada Pak Hadiki dari Mercy. Saya ke Pak Syahrul dulu. Pak Syahrul, tadi jelas dikatakan oleh Pak Hadiki dari Mercy bahwa situasi kondisinya seperti itu di lapangan. Kalau isunya soal kelaparan, blokade dicabut supaya bantuan bisa tersalurkan kepada warga Gaza, supaya warga Gaza bisa makan, sudah tidak lagi kelaparan. Kalau isunya pengobatan, penyakit berat, ya sudah dirujuk saja ke negara-negara yang paling terdekat untuk menjalani pengobatan medis, fasilitas kesehatan di negara-negara terdekat. Nah, kalau dari Pak Syahrul sendiri, bagaimana ini soal ini? Ya sepakat Mbak bahwasanya yang hal utama yang harus dilakukan adalah untuk menghentikan blokade. Kita sepakat itu bahwasanya Indonesia melakukan ini bukan tidak melakukan yang lain begitu. Dengan menampung warga Gaza di Pulau Galang itu bukan berarti tidak mendukung yang lain. Kita harus mendukung. Bahkan itu yang utama yang harus dilakukan. Tapi jangan. Sekali lagi saya harus katakan ya, di awal pada waktu Presiden Trump akan menjadi presiden mengambil posisi, itu Steve Witkoff sudah mengatakan, utusan beliau di Timur Tengah ini mengatakan bahwa 2 juta orang akan dikeluarkan dari Gaza. Karena apa? Ini sesuai dengan keinginan dari Israel untuk memastikan bahwa Gaza itu tidak akan ada serangan lagi. Dan yang digunakan oleh Israel itu adalah peristiwa 7 Oktober 2023. Bahwa saya punya right to self
defense. Tetapi kita tahu kan rakyat dunia mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Israel ini adalah genosida, ini merupakan ethnic cleansing. Bahkan kita Indonesia sendiri sudah melakukan itu, ya. Bahkan resmi kemarin Bapak Menlu segala sudah menyampaikan seperti itu bahwa ini ethnic cleansing. Satu. Yang kedua, 60.000 orang ditembak mati dan itu mengundang kritikan. Bahkan kritikan itu sekarang sudah berevolusi menjadi pengakuan dari negara-negara Eropa terhadap negara Palestina bulan September yang akan datang nanti di dalam sidang umum PBB. Jadi 60.000 itu kalau ditembakin lagi, semua dihabisin lagi, itu Israel justru akan hilang ya dari peta. Lalu yang ketiga, kita tahu bahwa ada pemberitaan terkait dengan petinggi Mossad, ya. Nah, ini saya nggak tahu ya. Pemerintah menyiapkan ini, selalu mengatakan pemerintah bilang kami menyiapkan. Saya khawatir ini merupakan alasan pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat. Saya udah coba loh ya, masalah kemanusiaan ini saya mau terima, kan kita udah deal nih. Saya udah mau terima, tapi saya menghadapi nih masalah di rakyat saya. Aduh, Indonesia kita besar, sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan kita, kedaulatan kita ada di mana? Tidak seharusnya seperti itu. Ya, kita minta pemerintah jangan sekali-kali tunduk dengan mengatakan bahwa kita sudah lakukan persiapan, tetapi rakyat kita yang tidak mau, lalu kemudian akhirnya diselesaikan. Tidak seperti itu. Kita harus membantu habis-habisan terhadap rakyat Palestina yang hilang tanahnya. Jadi menurut Anda kalau Anda mengatakan langkah pemerintah ini untuk menampung 2.000 warga Gaza sama saja kemudian mengusir dari tanah kelahiran mereka, apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Dan sebagai alasan pemerintah kepada Amerika Serikat bahwa saya sudah melakukan apa yang saya sepakati, hanya saja ada permasalahan di dalam negeri saya sehingga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kan sayang kalau misalnya seperti itu, ya kan? Kalau misalnya kita tanya nih sama pemerintah, kapan akan dihadirkan? Kapan, apakah sudah ada kesepakatan dengan otoritas Palestina? Apakah sudah ada persetujuan dari masyarakat? Nggak ada semua. Selalu dikatakan kita sedang menyiapkan, kita menyiapkan. Itu kan soal. Aku udah nonton. Fix Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama Papamu. Oke, Bung Syahrul, respon Anda. Ya, tentu pasti ada dugaan ya, setiap kebijakan kita kan belum juga mendapatkan dari pemerintah secara teknis pelaksanaannya seperti apa, kemudian warga Gaza yang bagaimana secara detail tadi sudah disampaikan. Memang betul ya, permasalahan di jarak ketika yang sangat kritis tentu dengan jarak Indonesia yang cukup jauh tentu tidak memungkinkan juga murni inisiatif untuk bantuan kemanusiaan. Nah, seperti apa secara teknis, nah ini yang mesti kita diskusikan dulu gitu ya. Kita bicarakan dengan pemerintah, ingin memastikan untuk menepis apa yang menjadi anggapan bahwasanya tindakan pemerintah ini adalah kompensasi ya, atau inisiatif timbal balik dari insentif pajak itu. Saya rasa itu tidak beralasan. Selama ini memang Indonesia kan kita tahu bahwasanya bantuan Indonesia untuk Palestina itu luar biasa begitu. Sampai ada rumah sakit Indonesia di sana. Cuma kan kondisinya membangun rumah sakit di jalur Gaza dengan kondisi sekarang kan tidak memungkinkan begitu. Barangkali itulah yang melandasi Pak Prabowo untuk berinisiatif, ya kalau memungkinkan untuk ditampung di Indonesia, ya kita tampung di Indonesia, begitu kira-kira. Oke. Sampai sekarang kan kita belum melihat, ya jangan terlalu jauh kita berprasangka. Yang jelas kita anggap, ya jadikan ini inisiatif Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bukan berarti menutup ke bantuan yang lain begitu. Tapi sepakat tadi yang disampaikan oleh saudara kita dari Mercy bahwasanya hal utama yang harus dilakukan
oleh seluruh negara, Indonesia menjadi pelopornya adalah untuk mencabut blokade. Karena kalau tidak dicabut blokade ini, sama saja. Oke, bagaimana Prof. Hikmahanto merespon? Jangan terlalu jauh untuk berprasangka. Ya gini ya, kalau misalnya kita mau dari sisi kemanusiaan, ya cobalah kita contoh negara-negara lain. Kan mereka kan butuh waktu, butuh biaya dan lain sebagainya. Apa nggak ada cara lain gitu? Seperti membiarkan rakyat Palestina ada di Palestina, tetapi kita menyelesaikan masalah kemanusiaannya. Bahkan kalau perlu kita melakukan dorongan. Ingat ya, waktu Bapak Presiden ke Turki menawarkan masalah ini, Turki sudah mengatakan bahwa tidak, rakyat Palestina harus tinggal di Palestina. Ya, jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sudahlah. Ini Bapak Presiden nggak pernah salah. Ya, yang salah adalah para pembisik-pembisiknya, penasehat-penasehatnya. Itu yang salah. Melihat permasalahan ini, Presiden tidak pernah bersalah. The king or the president can do no wrong. Itu kita harus pegang itu, bahwa Presiden tidak salah, tetapi pembisik-pembisik beliaulah yang harusnya dipertanyakan integritas dan kemudian rasa nasionalisme mereka. Seperti itu. Oke, terakhir, menurut Prof. Hikmahanto, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia begitu ya untuk bisa turut serta atas dasar kemanusiaan selain menampung warga Gaza di Pulau Galang? Seperti yang kita tahu tadi, negara-negara Eropa saja sudah mau mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Palestina. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengatasi isu permasalahan kemanusiaan ini yang kita lihat sudah genosida semakin parah begitu dilakukan oleh Israel? Ya. Kirim pesawat-pesawat TNI kita untuk mendrop makanan-makanan dan obat-obatan kepada rakyat di Gaza. Lalu koordinasi dengan Mercy kira-kira di mana posisinya untuk supaya bisa di-drop. Karena saya lihat negara-negara mereka hanya satu organisasi yang di-approve oleh Israel untuk bisa menyalurkan makanan dan lain sebagainya. PBB pun tidak boleh, UNRWA tidak boleh masuk ke sana karena dianggap bahwa ini akan terafiliasi dengan Hamas. Dan yang ketiga adalah beri makanan kepada rakyatnya melalui drop-drop makanan-makanan dari udara, seperti itu. Oke, terakhir saya ke Pak Hadiki. Pak Hadiki, atas dasar kemanusiaan, lagi-lagi saya mengatakan atas dasar kemanusiaan bukan soal agama. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk dukungan, Pak Hadiki, kepada warga Palestina di Gaza? Ya, baik, terima kasih. Jadi aspek teknikal tadi disampaikan Prof. Hikmahanto. Nah, kita di lapangan tentu sangat perlu sekali ya dukungan diplomasi kemanusiaan dari baik dari negara maupun dari masyarakat gitu ya. Dari masyarakatnya artinya kelompok-kelompok masyarakat saat ini dapat melakukan pengangkatan isu ini terus-menerus dan mendukung negara untuk melakukan diplomasi kemanusiaannya di forum-forum legal gitu. Meskipun memang sudah hampir 2 tahun lebih nih forum-forum legal ini belum pernah memberikan eksekusi yang nyata terhadap pernyataan atau keputusan yang dibuat gitu. Tapi ini harus terus-menerus disuarakan dan diskusi kita terakhir dengan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza juga mereka menyampaikan bahwa mereka butuh didukung agar bisa tetap resilience gitu. Jadi itu pernyataannya gitu. Kami butuh didukung supaya kami tetap bisa resilient, tetap bisa mempunyai daya lenting untuk bertahan di dalam Gaza. Nah itu yang harus kita garis bawahi dengan segala aspek yang mungkin bisa dibantu. Utamanya adalah dari diplomasi kemanusiaan yang memang difokuskan oleh Indonesia saat ini. Mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya terakhir ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, apa yang bisa didorong oleh Komisi 1 DPR RI? Anda perpanjangan tangan juga dari warga, begitu ya. Apa yang bisa didorong oleh DPR kepada pemerintah pusat atas dasar kemanusiaan sebagai bentuk dukungan kepada Palestina? Terakhir. Iya, kita tahu bahwasanya saat sekarang ini negara-negara, bahkan negara Eropa yang selama ini mendukung Israel sudah berbalik untuk mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina, diantaranya Inggris, Prancis,
ya, dan beberapa negara lainnya. Dan Indonesia sudah lama dan akan terus bisa memainkan perannya untuk kemerdekaan rakyat Palestina ini. Apa yang tadi menjadi inisiatif itu hanya bahagian kecil dari bantuan bentuk kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina. Dan secara politis kita tahu bahwasanya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini lebih maju ya dalam diplomasi untuk membantu rakyat Palestina. Mudah-mudahan ini bisa terwujud bersama-sama tentunya, karena memang tidak cukup Indonesia, perlu ada dukungan dari negara-negara lain, dan kita lihat ada kemajuan di negara-negara Eropa, ya tinggal Amerika sendiri ya, tinggal Amerika yang bersikukuh untuk mendukung Israel. Mudah-mudahan warga dunia, pemerintah, negara-negara di dunia ini di sidang umum PBB nanti betul-betul memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan menolak vetonya Amerika. Nah ini seperti apa bentuknya, sehingga ini semua bisa selesai. Selama ini sebetulnya tidak tereksekusinya apa yang menjadi keputusan-keputusan sidang di PBB, organisasi internasional, itu tidak lain karena adalah veto Amerika. Hentikan serangan segera kepada warga Palestina di Gaza dan juga cabut blokade supaya kemudian warga Palestina di Gaza tidak lagi kelaparan. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Bung Syahrul Aidi Ma'azat, kemudian juga ada Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, kemudian juga ada Ketua Presidium Mercy, sudah ada Bung Hadiki Habib sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.